Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang kebenaran, para nabi, para rasul, para sahabat senantiasa memiliki energi yang besar, energi yang mampu menjadi sumber kekuatan mereka dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan serta masalah yang mereka akan hadapi pada masa-masa perjuangannya. Kalau kita berkaca pada surah Nabi Rasulullah SAW, ada satu fase di mana Rasulullah SAW pernah mengalami masa-masa yang begitu sulit dalam kehidupannya. Selepas dari masa pemboikotan kaum kafir Quraisy pada tahun ke-11 kenabian, Rasulullah SAW mengalami dua peristiwa yang mengguncang sisi psikologis, sisi mental, dan sisi kejiwaannya. Yang pertama, wafatnya paman beliau, Abu Thalib, paman yang selama ini menjadi pendukung perjuangan dakwah Nabi di kota Makkah, yang menjadi pembela, menjadi kekuatan politik untuk mencegah para pembesar Quraisy dalam melakukan serangan secara langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wafatnya istri beliau, Khadijah Al-Kubra, istri yang menjadi penentram jiwanya, yang menjadi penopang dakwahnya, yang menjadi sumber pembiayaan dakwahnya selama ini. Dan itu sangat mengguncang sisi psikologis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil peran kecil untuk mengajak, untuk mengajarkan Nabi besar Muhammad SAW dalam menghadapi peristiwa di masa sulit itu. Kalau kita ingat dalam sejarah bahwa selepas peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra dari kota Makkah ke Baitul Maqdis, dan dimi'rajkan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Dan itu kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW melewati fase-fase perjalanannya dari bumi ke bumi lainnya, dari bumi ke langit yang tinggi. Dan kalau kita lihat di setiap lapisan langit pertama, langit kedua, ketiga, sampai dulu Nabi besar Muhammad SAW bertemu dengan para nabi, bertemu dengan kafilah para nabi, dan pada puncaknya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di arasy-Nya. Saudara-saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat ketika kita melakukan safar atau ketika kita melakukan perjalanan, kita akan selalu melihat hal-hal yang baru dalam kehidupan ini. Bahkan kalau ketika kita terbang atau berangkat atau berada dalam posisi ketinggian, kita juga bisa melihat bahwa ternyata bumi yang kita pijak terasa kecil, bahkan tidak terlihat ketika kita berada dalam posisi yang lebih tinggi. Dan ternyata ketika Rasulullah berada di arasy-Nya, ketika berada di langit, bagaimana bumi terlihat sangat kecil di hamparan galaksi yang luar biasa besarnya. Masalah-masalah yang ada di bumi ternyata tidak begitu terlihat, ternyata tidak ada apa-apanya dibanding kebesaran yang ada di langit. Dan kalau kita lihat bahwa perintah yang turun dari perjalanan Isra itu adalah perintah sholat. Dan hikmah terbesar di sholat itu adalah, kalau kita ingat, lafaz apa yang paling banyak kita ucapkan dalam setiap sholat yang kita lakukan, yaitu kalimat
Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Disitulah kita mengakui, meyakini bahwa seluruh masalah kita ternyata tidak ada apa-apanya. Karena hanya ada Allah yang Maha Besar, yang Maha memberikan solusi dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Saudara-saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah kondisi pandemi yang sulit ini, maka kita harus meyakini bahwa keyakinan kita akan solusi, keyakinan kita akan pertolongan Allah harus lebih besar dibandingkan masalah itu sendiri. Maka ketika kita sholat, hadirkanlah Allah. Ketika kita sholat, hadirkanlah kemahabesaran Allah itu, sehingga jiwa kita melayang, jiwa kita terbang tinggi. Sehingga ketika jiwa kita terbang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah seluruh masalah-masalah yang ada di bumi ini terasa tampak kecil, bahkan tidak terlihat di hadapan kita semuanya. Untuk itu, mari pada momentum yang begitu mahal di saat-saat seperti ini, kita harus yakin bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi kecuali atas irada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang yang meyakini akan pertemuan kita dan Allah nanti di yaumil akhir, mendekat kepada Allah adalah salah satu solusi, satu langkah agar kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapi ini. Allahu minkum, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.